Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Atas nama delegasi, saya Anastasia Melan Anggraini dan ditemani oleh kedua rekan saya, Anissa Diana Pratiwi dan juga Clarissa Ayang Jelita. Kami akan memaparkan hasil video presentasi kami dari pembahasan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Urgensi RUU PDP sebagai upaya pemberantasan kejahatan teknologi pasca pandemi. Teknologi adalah aspek yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, teknologi pun ikut berjalan dan juga mengikuti perkembangan-perkembangan atas kehidupan yang ada, sehingga muncullah suatu modernisasi teknologi. Namun, apakah itu modernisasi teknologi? Apa yang Anda ketahui tentang modernisasi teknologi? Modernisasi teknologi memiliki arti segala bentuk perkembangan dari alat ataupun metode yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan dilakukan dengan prosedur-prosedur yang telah ada mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa hal yang mempengaruhi modernisasi teknologi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah adanya revolusi industri 4.0, di mana muncul sebuah gagasan Internet of Things, di mana pada saat ini pemerintah ataupun masyarakat di Indonesia sama-sama menggadang-gadangkan internet untuk membantu kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan beraktivitas seperti bekerja ataupun bersekolah dan lain-lainnya, karena internet akan sangat membantu kegiatan-kegiatan mereka. Yang kedua adalah karena faktor pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana pada pandemi COVID-19 ini terjadi sebuah pembatasan besar-besaran sehingga para warga tidak bisa melakukan kegiatan secara luring dan digantikan secara daring. Penggantian kegiatan secara luring dan daring ini membuat terjadi kemasifan pengguna internet dari sebelum adanya pandemi dan juga sesudah adanya pandemi, yaitu sekitar 30 hingga 40% naik. Bukti lain dari adanya modernisasi teknologi yang berdampak pada jumlah pengguna internet atau pengguna teknologi berbasis informasi di Indonesia dapat dilihat melalui data berikut ini, di mana pada data ini terlihat pada tahun 2011 hingga pada tahun 2021 atau pada satu dekade ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada pengguna-pengguna internet di Indonesia. Karena adanya modernisasi teknologi dan juga karena masifnya pengguna internet di Indonesia, memunculkan suatu paradigma baru di Indonesia, yaitu paradigma data is the new oil. Paradigma data is the new oil berarti data itu lebih penting sifatnya daripada minyak. Mengapa hal demikian terjadi? Karena data dari pengguna ataupun penyedia layanan internet ataupun layanan teknologi informasi lainnya dapat berguna menjadi sumber daya yang dapat meningkatkan ekonomi bangsa menjadi lebih cemerlang. Adanya modernisasi teknologi dan juga munculnya suatu paradigma data is the new oil tentunya akan membawa dampak bagi negara Indonesia ini, baik dampak buruk ataupun dampak baik. Dampak baik yang dapat kita rasakan tentunya karena suatu perkembangan teknologi akan membawa Indonesia untuk menjadi lebih maju dalam sistem informasi, sistem pendidikan yang berbasis internet dan juga lain-lainnya. Namun ada pula dampak buruk yang harus kita waspadai, harus kita cegah dan juga harus kita atur regulasi-regulasinya apabila telah terjadi. Contoh dampak buruk yang dapat terjadi karena adanya fenomena data is the new oil ini adalah fenomena cybercrime, yang dapat termasuk fenomena pencurian data, fenomena kebocoran data, dan juga fenomena penjualan data tanpa adanya konsen dari pemilik data. Jenis kejahatan teknologi berupa cybercrime yang seringkali terjadi di Indonesia adalah kasus kebocoran data. Kasus kebocoran data biasanya diawali oleh pembobolan data oleh pelaku, di mana pelaku akan memasukkan sebuah virus melalui program malware, dan nantinya data-data yang telah dihimpun oleh pelaku itu akan diperjualbelikan ke dalam pasar gelap. Metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah berjudul Urgensi RUU PDP sebagai upaya pemberantasan kejahatan teknologi pasca pandemi di Indonesia adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang merujuk pada asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pelindungan hak konsumen dan perlindungan data pribadi masyarakat. Pendekatan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang dan juga pendekatan konseptual.
Dalam karya tulis ilmiah ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan juga studi literatur dengan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28C ayat 1 dan juga Pasal 28D ayat 1, diikuti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan juga Undang-Undang ITE. Diikuti hukum sekunder yang menunjang sumber hukum primer antara lain RUU PDP, hasil penelitian terdahulu, jurisprudensi, buku teks, dan juga jurnal hukum yang relevan dengan topik. Yang terakhir, menggunakan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga ensiklopedia. Saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum khusus yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Hanya terdapat beberapa peraturan terpisah yang membahas mengenai hal tersebut. Antara lain Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronika atau UU ITE nomor 19 tahun 2016. Dimuat dalam pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mendistribusikan suatu dokumen pribadi adalah termasuk jenis tindakan kesusilaan. Akan tetapi kesusilaan tidak memiliki definisi yang tegas dan tidak jelas ranah cakupannya dalam KUHP sehingga rawan menjadi pasal karet. Dan diatur kembali pada pasal 27 ayat 1, namun dalam pasal ini tidak dijelaskan perlindungan secara komprehensif mengenai pemilik data yang datanya telah bocor yang dilakukan oleh penyedia layanan dengan tujuan keuntungan sepihak. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dimuat dalam Pasal 52 Ayat 2, bahwa diperbolehkan penyebaran data pribadi pasien apabila terdapat urgensi yang dibutuhkan dalam proses peradilan, adanya izin dari pemilik data, urgensi untuk masyarakat umum, dan urgensi pribadi. Pasal ini menjadi double standar karena meskipun ada urgensi untuk masyarakat, seharusnya tetap mempertimbangkan asas nesesitas dan proporsionalitas, atau harus secara ketat dan dibatasi dalam implementasinya. Kemudian terdapat juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK nomor 8 tahun 1999. UU PK hanya memiliki 2 pasal yang secara global mengatur perlindungan data pribadi dengan pernyataan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Namun lagi-lagi undang-undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen. Salah satu contoh kasus yang terjadi di 2021 adalah kasus kebocoran data aplikasi e-hak yang merupakan gagasan dari Kementerian Kesehatan pada pertengahan Juli 2021 diperkirakan data e-hak bocor sebesar 2 GB dan jumlah data warga Indonesia serta warga asing yang menginstal aplikasi tersebut bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 juta orang, sedangkan data e-hak yang terekspos saat ini mencapai 1,3 juta orang. Jenis data kebocoran e-hak adalah hasil tes COVID-19, data dari 266 rumah sakit meliputi nama, alamat, dan data pribadi lainnya. Dan akhir penyelesaian dari kasus ini adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Masruf kemudian menghimbau masyarakat untuk segera menghapus aplikasi e-hak tersebut. Salah satu kewajiban negara Indonesia adalah melindungi warga negaranya. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dicantumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsanya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan diri pribadi. Dalam ayat ini belum dijelaskan secara terperinci perihal perlindungan diri seperti apa, tetapi ada makna tersirat dalam ayat tersebut yang berarti perlindungan data pribadi termasuk dalam perlindungan diri. Melihat dari kebijakan Indonesia saat ini, Indonesia masih belum memiliki undang-undang baru yang mengatur secara spesifik mengenai kebocoran data pribadi dengan bentuk elektronik. Dengan adanya RUU PDP ini, bertujuan untuk melindungi hak keamanan dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah secara langsung agar data pribadinya tidak tersebar dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memberikan dampak buruk bagi warga Indonesia.
Kehadiran RUU PDP merupakan upaya pemerintah untuk membangun landasan atau aturan khusus yang komprehensif demi menjaga data pribadi dan hak privasi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, tuntutan di era kemajuan teknologi membuat kejahatan semakin kompleks dan tak terbatas. Di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi telah diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan, serta mengatur sanksi proporsional yang sesuai perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, penerapan sanksi untuk memberikan efek jera serta memberikan edukasi guna mengubah perilaku publik untuk lebih memahami perlunya menghargai hak privasi atas data pribadi. Terlepas daripada itu, sanksi pidana berupa penjara dan juga sanksi perdata berupa ganti rugi. Konsep dari RUU PDP ini mengikuti perkembangan dari GDPR yang diterapkan di Singapura. Dengan adanya konsep GDPR dalam peraturan RUU PDP ini membuat peraturan di Indonesia lebih adaptif dan mengikuti kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan data pribadi di masa modernisasi saat ini. Namun, perkembangan kebutuhan peraturan perundang-undangan setiap negara pastinya berbeda. Jika mengambil peraturan dari negara lain, harus tetap memperhatikan korelasi dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah, dengan meluapnya pengguna internet di Indonesia menjadikan banyak pula kasus kebocoran data pribadi pengguna. Regulasi hukum di Indonesia masih belum ada yang spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi pengguna, sehingga banyak kasus kebocoran data yang tidak tertangani dengan baik. Dan adanya RUU PDP dengan semua konsepnya menjawab keresahan dari berbagai problematika perlindungan data dan perjanjian privasi antara pengguna internet dan penyedia layanan. RUU PDP menawarkan berbagai pasal khusus yang memberikan penjelasan spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia menimbulkan keresahan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang tetap guna melindungi data pribadi warga negaranya, dan pengundangan ini sesuai dengan amanat konstitusi.